Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan seminar proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Proyek Matematika Missouri terhadap kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran matematika kelas 3 SDN Tukin. Nama saya M. Jody Virus Abadi, kelas 7C pagi, NIM E1E081087. Baik, di sini ada bab 1, latar belakang, yang dimana yang pertama ada pelajaran proyek matematika Missouri dan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran matematika SD. Nah, sebelumnya saya telah melakukan wawancara terhadap guru kelas di SDN Tukin yang berada di kelas 3 dan permasalahan yang terjadi pada kelas 3 tersebut yaitu banyak sekali siswa yang tidak mencapai nilai standar dari pelajaran matematika tersebut. Nah, di sini apakah ada pengaruh dari model pembelajaran proyek matematika ini ketika mencoba dilakukan di dalam kelas oleh guru tersebut? Nah, apakah ada pengaruh dari pembelajaran model proyek matematika Missouri ini? Karena model pembelajaran proyek matematika Missouri ini menekankan pada pelatihan soal-soal, baik itu pelatihan soal yang diberikan secara berkelompok maupun soal yang diberikan secara individu. Nah, model pembelajaran Missouri ini juga berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, karena di sini menekankan pada latihan soal-soal sehingga siswa diasah untuk berpikir terhadap soal-soal yang akan diberikan tersebut. Nah, muncullah judul saya tentang pengaruh model pembelajaran proyek matematika Missouri terhadap kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran matematika di matematika kelas 3 SDN Tukin. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, apakah model pembelajaran matematika Missouri berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran matematika kelas 3 SDN Tukin? Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran matematika Missouri terhadap kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran matematika kelas 3 SDN Tukin. Selanjutnya, manfaat penelitian ini. Yang pertama, hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya. Yang kedua, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi guru untuk menyelesaikan masalah matematika di matematika di sekolah dasar. Di sini ada bab 2. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, model pembelajaran PMM atau proyek matematika Missouri. Model PMM ini adalah model pembelajaran yang terstruktur yang meliputi review, pengembangan, latihan terkontrol, kerja mandiri, dan penugasan. Nah, pada model pembelajaran PMM ini, siswa diberikan tugas proyek atau bisa disebut lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi soal-soal dan perintah yang menggambarkan ide-ide atau konsep matematika yang dikerjakan secara kelompok atau individu, dan siswa diberikan ruang untuk mengaplikasikan pemahamannya. Yang ketiga, matematika. Matematika adalah bidang ilmu dasar yang sudah muncul sejak awal pendidikan.
Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki nilai dan konsep dalam matematik. Matematika juga merupakan salah satu mata pelajaran yang mulai diterapkan dari bangku sekolah dasar sampai dengan bangku perguruan tinggi. Yang keempat di sini berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran untuk pemecahan suatu masalah yang terjadi. Selanjutnya bab 3. Di sini yang pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris di mana data-datanya dalam bentuk suatu yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif ini memperhatikan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Yang kedua, metode penelitian yang dilakukan adalah observasi dan eksperimen. Observasi secara langsung ke SDN Phuket dan kemudian melakukan eksperimen di SDN tersebut. Kemudian yang ketiga, populasinya ada kelas 3. Teknik sampling yang digunakan yaitu sampling jenuh, yang dimana seluruh populasi yang digunakan sebagai sampling. Seluruh jumlah populasi yang digunakan sebagai sampling. Kemudian sampelnya berjumlah 12. Waktu dan tempat penelitian itu pada bulan Desember tahun 2021 di SDN Phuket, Kecamatan Moyo Utara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan adalah soal-soal matematika. Kemudian analisis data penelitian yang digunakan yaitu UJT, yang digunakan adalah UJT yang pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.